Oke, saya izin mulai kembali teman-teman. Nah, untuk judul ini nanti silakan strukturnya itu ada kata asuhan keperawatan, terus kemudian ada nama pasiennya, kemudian kalau selama ini mungkin masih menggunakan diagnosis medis, itu tolong dilengkapi. Kemarin kalau nggak salah Hadit pernah nanya nih waktu bimbingan judul. Jadi masalah medisnya atau diagnosis medisnya itu disesuaikan dengan ketika teman-teman tangkap. Ya, artinya patokannya adalah saat pengkajian. Karena kalau mengambil datanya itu di Hasan Sadikin, itu kan biasanya dia itu kan length of stay-nya kan panjang banget tuh. Ya kan bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, terkadang gitu kita menangkap si pasien ini tuh di tengah-tengah atau mungkin setelah dia sebulan atau 2 minggu dirawat. Artinya di situ biasanya ada perkembangan diagnosis medis. Sehingga teman-teman sesuaikan dengan penyakit yang saat teman-teman pengkajian ya. Kalau teman-teman mengacu ke diagnosis medis yang tertulis di rekam medis di awal itu terkadang sudah tidak valid. Kemudian yang perlu diperhatikan itu silakan tulis ruangannya sama tempatnya ya, mau di Sadikin atau mau di RSC ya kan, di RSUD monggo silakan. Ini tulis sesuai ya, ada namanya. Ini program studi D3 keperawatan, ini fakultasnya sekarang per 2024 itu Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, jadi bukan lagi Fakultas Keperawatan. Kemudian ini nanti mengikuti, ini nanti saya WA-kan nama lengkap dan IDN saya ya, soalnya kemarin banyak sekali yang salah. Jadi nanti biar sama-sama. Terus kemudian nanti silakan bisa konfirmasi ke pembimbing yang lainnya untuk menanyakan NIDN sama nama plus lengkapnya. Ya, jadi jangan sampai salah ketika nanti menuliskan karena harus kita tuliskan di lembar pengesahan dan persetujuan. Terus kemudian ini nanti kondisional data isi dan selanjutnya. Nah, ini nanti abstraknya. Ya, abstraknya ini nanti mengikuti kaidah yang ada di kakak tingkatmu. Ini kemarin sudah saya review juga. Jadi sampai abstrakmu nanti harus saya review. Ya, jadi teman-teman silakan menuliskannya sesuai dengan alur cerita di abstrak. Ya, di sini itu alur ceritanya di latar belakang itu kalian state atau mention bahwa masalah yang kalian kelola itu adalah sesuatu yang perlu dikelola. Artinya saat ini menjadi tren, isu, fenomena yang sangat merugikan. Ya, misalnya di sini tertulis TBC menjadi penyakit menular yang paling mematikan. Artinya ini sesuatu yang penting untuk diselesaikan karena paling sangat mematikan. Kemudian bisa menjadi ancaman kesehatan. Kemudian nanti selanjutnya ketika kita menyampaikan bahwa si masalah itu penting, kita kuatkan dengan data. Nah, khusus untuk di abstrak, ini data tidak perlu kita tuliskan secara kuantitatif, tetapi hanya kita tuliskan kualitatif, misalnya meningkat setiap tahunnya, ya gitu secara global maupun nasional. Nanti pas di bagian latar belakang, baru kita tuliskan secara kuantitatif, ada persenannya, ada angkanya. Terus kemudian setelah kita kuatkan dengan prevalensi, kita kuatkan kenapa kok itu meningkat, jelaskan, oh penyebabnya ternyata sosial ekonomi nih, pendidikannya rendah, gizinya kurang, nggak paham tentang kebersihan lingkungan atau sanitasi lingkungan, terus kemudian penyebaran bakteri yang cepat, ya kan, kalau kita berbicara tentang gizi itu kan dia kan apa ya, airborne ya, hampir sama kayak airborne, hampir sama kayak COVID. Jadi dia cepat banget kayak gitu. Terus kemudian banyak kurangnya pemahaman juga tentang TBC sehingga orang itu nggak aware ya. Dengan penyebab ini akhirnya membuat si tingkat atau prevalensinya meningkat sehingga ini menjadi masalah yang paling krusial. Kemudian setelah itu kalian tuliskan dampaknya kira-kira kalau misalkan masalah yang kamu kelola itu nggak diselesaikan, apa yang akan terjadi? Pasti dampaknya ini harus kita apa ya, tuliskan dampak-dampak yang memang sangat merugikan ataupun dampak-dampak negatif. Gitu. Terus kemudian ini perlu ini, nah untuk itu nanti di bagian bawah kalimat latar belakang di abstrak itu perlu adanya asuhan keperawatan yang berkualitas pada kasus TBC misalnya. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang ngambil jiwa terus kemudian ngambil KMB nanti disesuaikan dengan kasusnya. Intinya dengan adanya masalah itu butuh nih proses asuhan keperawatan yang berkualitas.
Kemudian di tujuan ini itu teman-teman tolong tulisnya menganalisis ya, tidak hanya melakukan. Karena teman-teman itu nanti prinsipnya itu yang melakukan, kemudian mendokumentasikan, kemudian membahas. Artinya rangkaian tiga kegiatan itu kita bisa jadikan satu dalam kata menganalisis. Kalau menganalisis berarti kita sudah melakukan asuhan keperawatan, kita mendokumentasikan asuhan keperawatan, kemudian kita membahas asuhan keperawatan itu. Apakah sudah bisa kita kaitkan dengan teori ataupun penelitian sebelumnya. Kemudian metodenya, ini tolong disamakan saja. Ya, jadi ini metodenya nanti teman-teman membuatnya case report atau laporan kasus. Ya kan? Terus kemudian di mana tempatnya, kapan, kemudian teknik pengumpulan datanya itu observasi, wawancara, anamnesa, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian hasilnya teman-teman ini fokus ya. Hasilnya itu kalian tuliskan data fokus yang kalian temukan, artinya data yang menyimpang, tidak perlu semua pengkajian kita tuliskan. Fokus saja ya. Misalnya apa nih yang menyimpang? Oh, pasiennya usianya segini, itu wajib ditulis. Kemudian nyeri punggung dengan PGRST spesifik ya. Kemudian sulit berjalan, minat melakukan perawatan diri kurang. Nah, itu yang menjadi apa ya, data mayor dari masing-masing diagnosis yang diangkat sehingga kita kemas dalam sebuah kalimat yang bisa merepresentatifkan hasil pengkajian secara keseluruhan. Terus kemudian diagnosis keperawatannya kita tuliskan semuanya, ya misalnya nyeri akut, kemudian gangguan mobilitas fisik, defisit perawatan diri, gitu kan. Terus kemudian perencanaannya apa, ya misalnya mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, skala nyeri, kemudian mengajarkan mobilisasi sederhana, kemudian memonitor tingkat kemandirian. Nah, ini adalah tindakan atau perencanaan. Ya, intinya perencanaan dan tindakan perlu jadi satu. Artinya apa yang kamu merencanakan dan apa yang kamu lakukan. Ini sesuai dengan the real of intervention ya yang kalian lakukan di pasienmu. Kemudian evaluasinya ini nanti kalian tuliskan ya bagaimana hasilnya ya kan kita kaitkan dengan indikator keberhasilan atau kriteria hasil dari masing-masing luaran keperawatan. Mungkin kesimpulannya intinya, pemberian asuhan keperawatan ini bisa menurunkan tanda dan gejala yang dimunculkan atau yang dirasakan oleh pasien. Kemudian jangan lupa selain kesimpulan di bagian akhir, ya di bagian akhir itu tuliskan apa saranmu, apa rekomendasimu. Ya kan intinya rekomendasi itu bisa kita arahkan gambaran proses asuhan keperawatan yang saya laporkan di KTI ini nantinya bisa diadopsi atau diduplikat oleh perawat di rumah sakit. Artinya, kita melakukan proses keperawatan secara sistematis, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Dan kita harus paham dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kata kuncinya, ini maksimal 5 ya, minimal 3. Berarti 3 sampai 5, kemudian cara penulisannya harus urut abjad. Ya. Jadi minimal 3, maksimal 5. Oke. Ini saya sampaikan dulu, nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa dicatat dulu, nanti kita buka sesi diskusi tanya jawab di paling bawah. Ini nanti tinggal di bahasa Inggris kan, nggak usah khawatir sekarang teman-teman bisa menggunakan Google Translate atau bisa menggunakan Microsoft Word Translate atau bisa menggunakan Grammarly, ini gampang. Ya, jadi yang penting prinsipnya biar bisa mendapatkan hasil translate yang bagus, ketika teman-teman menulis bahasa Indonesianya ini sudah harus bagus. Ya, artinya bagus itu kalau kita berbicara tentang bahasa Indonesia, dulu teman-teman kan pasti belajar SPOK kan. Nah, ketika kita sudah memenuhi kaidah SPOK di setiap kita menulis kalimat, itu nanti ketika kita translate ke dalam bahasa Inggris, meskipun menggunakan Google Translate yang katanya acak-acakan itu nanti akan tetap bagus. Ya, nanti kita tinggal perbaiki di Grammarly. Nanti saya ajarkan. Nah, kemudian bab 1. Ini yang penting. Bab 1 itu paragraf pertama. Ya. Paragraf pertama ini saya paling anti ketika mahasiswa menulis definisi dari penyakit tersebut. Misalnya, ya kalian ngomongnya tentang stroke non hemorrhagic misalnya, terus kemudian di paragraf yang pertama langsung ditulis SNH merupakan jenis stroke yang bla 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 bla.
Ya, itu bukan tempatnya di latar belakang. Itu tempatnya di tinjauan pustaka. Artinya apa sih prinsip penulis latar belakang? Artinya tuh kamu harus bisa menggambarkan kenapa kamu memilih topik itu. Kenapa kamu memilih masalah itu. Ya kan kayak orang jualan. Ngopo topik kok dadak dodolan es teh jumbo kan kamu punya alasan. Bukan menjelaskan es teh jumbo itu apa kan gitu. Nggak gitu. Cuman kamu harus menjelaskan. Ya ini loh apa ya kebutuhan, permintaan, fenomena gitu kan. Kemudian apa ya kekinian dan sebagainya itu sebagai alasan. Nah sama ketika kita mau menuliskan latar belakang masalah ya di sini teman-teman harus tuliskan ya kan di yang paragraf pertama ini kita pastikan kita kuatkan ya kan kalau kita berbicara tentang TBC berarti kita pastikan bahwa TBC ini berbahaya loh. TBC ini mematikan loh. TBC ini tuh sebagai ancaman kesehatan masyarakat loh. Karena kenapa? TBC tidak akan pandang bulu. Mau kaya, mau miskin, kena semua. Ya kan? Mau dia pendidikannya tinggi, mau rendah, kena semua. Mau di kota, mau di desa, kena semua. Mau tua, mau muda, mau anak-anak pun kena semua. Artinya masalah ini sangat penting karena impact-nya besar ke masyarakat. Ya, itu yang harus dikuatkan. Kemudian kita kuatkan lagi. Kemarin mahasiswa saya minta, kira-kira kamu coba berpikir beban apa yang akan terjadi ketika masalah ini muncul. Oh, kalau kita berbicara tentang TBC, kita lihat saja dari perspektif pasiennya yang tadinya bisa kerja jadi nggak bisa kerja ya nggak yang tadinya nggak harus minum obat sekarang setiap hari harus minum obat dengan segala efek samping yang sangat luar biasa efeknya dan itu kadang membuat pasien tidak kuat dan bisa sampai drop out atau dia memutuskan berhenti karena saking kuatnya efek samping yang dirasakan gitu kan. Terus kemudian yang tadinya dia bisa bekerja produktif ya dari pagi sampai siang gitu kan dari sampai sore gitu akhirnya ketika dia harus menjalani pengobatan TBC dan kondisinya yang tidak mungkin untuk bekerja dia harus di rumah gitu kan nanti beban lagi ke psikologisnya. Oke lah kalau pasienmu ini pasien-pasien yang sudah sepuh mohon maaf ya mungkin tidak tidak terlalu memikirkan tetapi kalau misalkan posisinya seusia teman-teman atau seusia saya stresnya luar biasa yang tadinya saya bisa ke sana kemari gitu kan kemudian saya harus di rumah saya harus fokus pada kondisi saya gitu kan kemudian apalagi kalau misalkan si pasien ini itu yang kena adalah si tulang punggung ya kan artinya misalnya bapaknya ini kena yang tadinya nyari uang untuk makan kemudian bisa ngantar anak-anaknya bisa menunggu anak-anaknya ya akhirnya nggak bisa ya karena kondisinya itu yang membuat dia harus mengubah perannya nah itu beban buat si pasiennya kemudian beban buat si keluarganya apa yang terjadi ya tadi yang seharusnya dia jadi tulang punggung akhirnya harus ada orang lain nih yang bisa menggantikan perannya ibunya mungkin ya kan akhirnya nanti pendapatan atau kebutuhan tidak akan bisa terpenuhi ya kan kemudian misalnya ibunya sambil kerja nih misalnya bapaknya yang sakit nah artinya nanti ibunya ini kan harus meluangkan waktu untuk merawat si bapaknya yang tadinya mungkin dia bisa fokus kerja saja dari pagi sampai sore ini nggak bisa karena kenapa dia harus monitoring nih bapaknya sudah makan atau belum minum obatnya teratur atau belum apalagi kalau ini punya PMO ya kan pengawas menelan obat nah ini repot banget itu kan artinya ada beban lebih yang harus ditanggung oleh keluarga untuk bisa merawat si pasien ini. Kemudian beban untuk masyarakat. Apa kira-kira? Ya penularan, artinya masyarakat itu juga punya risiko nih. Wah, jangan-jangan nah, gitu kan. Risiko tinggi untuk ketularan nih. Kemudian juga menjadi beban bagi apa? Ketua RT, ketua RW, kemudian kader kesehatan gitu yang harusnya dia bisa fokus ke masalah yang lain, dia harus fokus nih ke pasien-pasien TBC karena dia harus under monitoring, membantu si keluarganya untuk bisa memastikan pengobatannya tepat atau patuh. Dan yang paling penting ini kemarin teman-teman bisa menyebutkan nih ya beban ekonomi ternyata negara itu rugi atau harus menganggarkan sampai 1,25 triliun per tahun untuk memberikan pelayanan tuberkulosis karena selama ini TBC itu kan gratis ya kan
Cuman kan tetap pasien itu harus mikir ke sananya, ke puskesmasnya kayak mana kan harus dipikirkan. Nah, tetapi pengobatan yang di cover oleh pemerintah ini kan harus dianggarkan. Ternyata segini loh, 1,25 triliun per tahun, ya kan? Padahal ya belum tentu dia kena TBC karena ketularan. Tetapi almost pasien yang kena TBC itu dia punya riwayat merokok. Nah, ini kan sangat ironis ya teman-teman. Di saat saya harus bisa menganggarkan uang sebanyak ini untuk keperluan yang lain, saya sebagai pemerintah harus menganggarkan uang sebanyak ini untuk mengobati orang yang sakit karena olahnya sendiri. Kan gitu mikirnya. Kan rugi, ya kan? Nah, cara berpikirnya seperti itu. Itu harus muncul di bab 1 paragraf pertama. Nanti untuk menyusun si kalimat-kalimatnya, silakan teman-teman harus banyak membaca kayak gitu. Dan jangan lupa sitasi. Ya, ini harus muncul. Dan saya berharap teman-teman kalau kesulitan menggunakan Mendeley, teman-teman bisa menggunakan Word. Nanti saya ajarkan. Ya, di situ sudah ada referensinya. Bagaimana kita bisa menggunakan Word untuk bisa menulis sitasi sehingga ketika nanti saya cek di daftar pustaka tidak ada sumber referensi yang tertinggal. Beberapa kali saya menguji mahasiswa yang bukan bimbingan saya, itu menjadi masalah yang sangat-sangat krusial. Ya, jadi seperti itu sudah menjadi penjahat akademik karena kita tidak memberikan reward kepada orang yang berbicara atau menyampaikan statement ini atau gagasan ini di hasil karya kita. Nah, kemudian di bab yang selanjutnya atau di paragraf selanjutnya, teman-teman ini tuliskan ya tadi. Ya, kita kuatkan dengan data-data prevalensi. Tadi sudah kita gambarkan, oh ini penting nih, ini perlu diselesaikan, oh ini menjadi ancaman. Kita kuatkan nih, benar nggak sih bahwa masalah itu tuh apa ya, impact-nya besar. Nah, kita kuatkan dengan data. Data ini nanti teman-teman cari aja di Google banyak banget ya, profil kesehatan Indonesia 2022, profil kota atau kabupaten di tempat teman-teman memilih lokasi rumah sakit itu ada di Google. Nanti tinggal klik profil kesehatan. Nanti kalau kesulitan boleh WA saya. Nah, untuk menuliskan ini kan kita jadikan sebagai acuan ya kan untuk menjustifikasi kenapa sih misalnya Vita nih kemarin milih mana Fit? Kamu Fit? Rumah sakitnya Fit. Magelang, Kak. Nah, RSC dengan halusinasi ya Fit. Nah, kenapa sih kamu memilih Magelang atau RSC Suroyo kan gitu? Kamu bisa menjustifikasi, gitu kan? Kenapa nggak memilih Amino misalnya? Karena kita nggak praktis itu bukan alasan kan gitu. Kenapa kita nggak milih di Cisarua ya kan di Jawa Barat gitu, yang RSC juga yang provinsi? Kenapa nggak memilih di rumah RSC Lawang yang di Malang? Nah, itu harus kamu justifikasi. Artinya kamu harus punya data nih. Oh, tingkat atau kasus halusinasi secara global, kemudian secara di Indonesia atau mental health disorder ya, kemudian di Provinsi Jawa Tengah sendiri, kemudian di Magelang sendiri kamu harus muncul dan sampai di rumah sakitnya itu berapa kasusnya. Ya, jadi nanti bisa dicari. Itu. Ini tidak harus dari profil kesehatan, teman-teman. Kalau misalkan ada artikel yang pernah meneliti jumlah prevalensi kasus yang kalian kelola, itu tidak masalah. Contohnya kayak gini nih, WHO berbicara tentang kasus di dunia. Kemudian Kemenkes berbicara tentang kasus TBC di Indonesia. Kemudian Dinkes Provinsi Jabar berbicara, ya segini kasusnya. Kemudian di Kota Bandung, ya kan segini kasusnya karena dia di Hasan Sadikin nih, ya. Terus kemudian di lokasi penelitian. Terus ini kalau nggak salah kalau si Arika ini nggak sampai nemu di lokasi penelitian kayaknya ya, tapi nggak masalah. Nanti kita bisa modifikasi. Intinya kita harus mengerucut dari yang global sampai ke yang lokal. Setelah itu, teman-teman, ini membahas tentang kenapa kok meningkat terus sih. Kenapa? Kita ngomongin tentang penyebab. Nah, itu di paragraf itu fokus menyampaikan penyebabnya apa saja. Kenapa kok halusinasi meningkat? Kenapa kok kesehatan mental tuh meningkat? Kenapa SNA tuh meningkat? Kenapa periodis meningkat? Ya, kenapa apalagi kemarin tuh apendisitis meningkat? Itu kamu jelaskan di bagian setelah prevalensi. Nah, setelah itu ini masih penyebab. Nah, ini baru dampak.
Nah, kita harus meng-highlight dampak apa yang terjadi ketika masalah itu nggak diselesaikan, gitu kan. Entah dengan penyelesaian apapun ya, entah dengan menggunakan asuhan keperawatan pendekatannya, entah dengan intervensi spesifik pendekatannya. Intinya, ketika si masalah ini kok kita biarkan, apa yang terjadi? Ya, di sini dijelaskan nih di paragraf ini. Ya, di sini adalah dampak semuanya. Jadi komplikasi, dampak negatif, gitu kan, dan sebagainya. Terus kemudian setelah itu, ini masalah yang muncul ya pada penyakit tersebut. Ya, misalnya nih kemarin halusinasi, atau misalkan ini nanti Vita bisa fokus ke, kalau diagnosis medisnya apa yuk Fit? Pasienmu Fit? Skizofrenia atau apa Fit? Kasusmu? Skizo. Iya, Pak. Ah, Skizofrenia. berarti nanti Vita itu di atas berbicaranya tentang skizofrenia dulu. Baru nanti di paragraf ini, salah satu masalah yang muncul pada pasien skizofrenia itu adalah halusinasi. Itu ya, paham ya? Jadi kita lihat diagnosis medisnya, karena judulnya tadi pendekatannya dari diagnosis medis, di awalnya tentang kasus global itu ngomongnya tentang diagnosis medis. Kalau yang ngomongin tentang TBC ya kita ngomongin tentang TBC. Kalau kita ngomongin tentang skizofrenia, di paling atas ngomongin dulu tentang skizofrenia. Baru nanti ini muncul salah satu halusinasi. Terus kemudian setelah itu ini kita berbicara tentang, kita pastikan bahwa perlu adanya proses perawatan yang komprehensif untuk meminimalisir dampak. Ya, terus kemudian kalian ceritakan, gitu kan, apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atau misalkan kalau teman-teman punya gambaran selama ini apa yang dilakukan perawat untuk kasus-kasus tersebut di ruangan. Kamu ceritakan, nanti bisa berbunyinya berdasarkan hasil observasi pada perawat pelaksana yang memberikan asuhan keperawatan pada pasien, perawat memberikan intervensi dalam bentuk apa saja. Ya, kayak gitu. Terus kemudian, nah ini ya contohnya ya. Terus kemudian setelah itu teman-teman evaluasi selama ini bagaimana hasil dari yang telah dilakukan oleh si perawat tersebut. Gitu. Nah, dari situ baru nanti kita identifikasi atau kita state bahwa apa yang akan kamu lakukan, gitu kan. Jadi tadi dari masalah apa yang muncul, ya kan, kemudian selama ini, nah, ini coba saya gambarkan pada kasusnya Vita ya. Jadi kalau misalkan di masalah itu nanti sampaikan, oh kadang atau hampir sebagian atau sebagian besar pasien yang mengalami skizofrenia itu dia mengalami halusinasi. Kamu ceritakan sedikit tuh, kenapa sih, bagaimana halusinasi itu muncul pada pasien skizofrenia. Kemudian di paragraf selanjutnya, selama ini, sejauh ini, apa yang sudah dilakukan oleh perawat RSJ untuk menyelesaikan atau menangani halusinasi yang muncul pada pasien skizofrenia. Kemudian bagaimana evaluasi dari apa yang dilakukan oleh perawat tersebut. Kemudian setelah itu di paragraf selanjutnya adalah pendekatan asuhan keperawatan apa yang akan kamu lakukan, intervensi apa yang akan kamu lakukan. Ya, nanti kita akan melihat di bagian intervensi. Sebetulnya secara standar teman-teman seharusnya itu menyusun proposal dulu, kemudian nanti teman-teman praktek baru menghasilkan gitu. Tetapi kan sekarang kan kayak retrospektif ya, teman-teman sudah praktek, sudah selesai baru menyusun KTI-nya. Jadi kita tidak bisa eh, apa ya, perspektif ke depan kayak gitu. Tapi nggak masalah kayak gitu. Terus kemudian nanti di situ jelaskan secara ringkas saja apa yang akan kalian lakukan. Kemudian jangan lupa peran perawat ini harus muncul ya teman-teman ya. Itu kira-kira kalau Vita itu menangani masalah pasien halusinasi, kira-kira peran apa yang akan muncul Kira-kira Fit atau teman-teman yang lain kalau kasusnya kayak Vita.
Cara mengontrol halusinasi, Kak. Oke, cara mengontrol halusinasi. Nah, nanti teman-teman harus baca lagi konsep peran perawat. Kan ada banyak tuh, caregiver, masih ingat kan? Educator, konselor, gitu kan, terus kemudian advocators, kemudian collaborators, itu muncul kan di latar belakang, gitu kan. Nanti kamu jelaskan di saat kamu melakukan peran caregiver, apa yang kamu lakukan ke pasien, oh, tadi contohnya mengontrol halusinasi, gitu kan. Kemudian ketika saya berperan sebagai konselor, itu kira-kira apa yang saya lakukan pada pasien, ya. Kemudian ketika saya jadi edukator, saya akan melakukan apa. Ini tidak perlu semuanya muncul, sesuaikan dengan kasus kalian, dan kalian itu berperan sebagai apa di situ. Ya, misalnya kok nggak sampai berkolaborasi dengan tenaga medis yang lainnya, nggak perlu kita tuliskan, tetapi kan nggak mungkin. Ya enggak kan, pasti Vita akan berkoordinasi dengan dokter, kan nggak mungkin hanya memberikan treatment terapeutik, pasti akan memberikan treatment farmakologi. Nah, itu tuliskan. Ketika saya menjadi kolaborator, saya berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan terapi farmakologi sebagai terapi utama yang nantinya akan saya lengkapi dengan terapi terapeutik atau keperawatan. Nah, gitu, nanti kita tuliskan di situ. Oke. Itu untuk yang di latar belakang. Jadi prinsipnya di latar belakang itu kita ingat-ingat lagi. Yang pertama adalah fenomena globalnya apa, bagaimana prevalensinya, apa penyebab meningkatnya kasus, apa dampak yang akan terjadi ketika tidak ditangani dengan baik, kemudian masalah apa yang muncul pada kasus tersebut, kaitkan dengan pasienmu, selama ini intervensi apa yang sudah dilakukan oleh perawat, bagaimana evaluasinya, ya kan? Terus kemudian apa yang akan kamu lakukan? Kemudian apa yang menjadi perbedaan antara yang kamu lakukan, ya kan, dengan perawat yang lakukan selama ini, harus muncul sehingga kita munculkan novelty atau kebaruan. Baru paling bawah adalah peran perawat, itu di latar belakang. Jadi tidak akan membahas tentang teori. Ya, tetapi nanti kalau misalkan kalian pengen membahas sedikit teori tentang misalnya tadi ya skizofrenia, silakan bisa ditambahkan di bagian setelah prevalensi. Ya, misalnya skizofrenia adalah, tetapi tidak perlu banyak-banyak karena sebetulnya secara kaidah teori ini harusnya tempatnya di tinjauan teori, bukan di latar belakang. Oke. Kemudian untuk tujuan penulisan, ini samakan saja ya teman-teman. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal diganti kasusmu opo, ruangan ini ngendi, tempatnya ngendi. Yang lainnya tolong disamakan secara redaksinya. Ya, intinya kita menganalisis karena kita tidak hanya mendokumentasikan, jadi kita melakukan, mendokumentasikan, kemudian membahas sampai melaporkan. Itu namanya menganalisis. Nah, ini kemudian pengumpulan datanya, ini sepertinya Arika nggak lengkap ya. Saya coba cari yang lumayan lengkap. Oke, ini yang lengkap nih. Saya coba saya screen kembali. Punyanya Yeni nih. Nah, jadi teman-teman untuk di bagian metode pengumpulan data, teknik, sorry, kalian jelaskan dulu, ya kan, secara konseptual apa itu wawancara, jelaskan, harus ada citasinya, menurut siapa, ini kita jelaskan, bla bla bla. Kemudian di bagian bawahnya kalian jelaskan data apa yang kalian dapatkan dari proses wawancara. Oh, misalnya saya menanyakan identitasnya, saya menanyakan riwayat kesehatannya, saya menanyakan, itu wawancara semuanya, ya. Terus kemudian yang kedua observasi, jelaskan apa itu observasi, kemudian data apa yang kalian dapatkan dari hasil observasi. Misalnya saya melihat perkembangan pasien selama dilakukan asuhan keperawatan, ya kayak gitu. Terus kemudian studi dokumentasi. Apa itu studi dokumentasi? Kemudian jelaskan data apa yang kalian dapatkan. Oh, saya itu melihat apa hasil ronsen itu dari rekam medis, itu kan studi dokumentasi. Kita tidak melakukan sendiri.
Gitu. Ya, jadi ini dituliskan ronsen, kemudian tindakan, catatan obat-obatan. Nah, itu kan kita lihat dari rekam itu namanya studi dokumentasi. Kemudian studi kepustakaan. Nah, ini nanti teman-teman akan mencari referensi untuk menulis di bab pembahasan sama bab tinjauan pustaka. Ya, kemudian anamnesis. Anamnesis ini pemeriksaan fisik. Apa itu anamnesis? Kemudian apa yang kamu periksa fisiknya? Tuliskan di sini semuanya yang kamu tuliskan. Ya, kemudian ada apa lagi ini? Oh, udah itu aja. Tuh, untuk yang teknik pengumpulan data. Artinya, teknik pengumpulan data ini yang penting kalian tuliskan definisi konseptual dari masing-masing teknik itu dan kemudian data apa yang kamu kaji menggunakan teknik tersebut. Kemudian sistematika penulisan itu disesuaikan sama ya teman-teman ya, seperti ini. Ya, dibikinnya narasi gitu. Semoga nanti disesuaikan. Manfaatnya nanti bisa dibaca. Intinya prinsipnya membuat manfaat itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan seaplikatif mungkin. Ya, jadi tidak basa-basa superficial. Ya, jadi misalnya nih untuk pasien apa? Oh, berarti ya dengan adanya saya berikan asuhan keperawatan, ya nanti keluhannya menurun, kemudian proses penyembuhannya lebih cepat, kemudian lama rawatnya juga lebih cepat gitu. Jadi intinya harus aplikatif mungkin. Nanti tinggal dimodifikasi dari contoh yang sudah saya berikan beberapa contoh KTI, ya. Terus kemudian, nah ini untuk bab 2. Bab 2 itu teman-teman fokus yang pertama adalah konsep penyakitnya. Misalnya tadi ngomongin tentang TBC, ngomongin tentang skizofrenia, ngomongin tentang rhabdomyosarcoma. Ini punya ya ini anak nih, tentang anak di Kenanga 2 kalau nggak salah di RSAS. Di sini fokus teman-teman tuliskan saja semuanya, ada pengertian, ya kan, kemudian ada etiologi dan seterusnya. Prinsipnya segala sesuatu yang kita tuliskan di tinjauan pustaka, materi ini harus muncul di pembahasan. Jadi tidak boleh tuh banyak-banyak materinya. Kalau misalkan materinya tidak bisa kita paksakan untuk kita tuliskan di pembahasan, mending rasa ditulis. Tinjauan pustaka yang baik itu seperti itu, bukan berarti ketika kalian bisa menulis paling banyak halamannya itu menjadi tinjauan yang bagus, itu bukan. Ya, misalnya nih, kalau misalkan kita tidak ngomongin tentang komplikasi, ya gak usah diomong, gak usah ditulis. Kalau kita tidak ngomongin tentang pencegahan karena ini sudah aktual, ya nggak perlu kita tulis konsep atau materi pencegahan TBC, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Klasifikasi misalnya kita nggak perlu tulis kalau misalkan memang tidak kita butuhkan dan tidak bisa kita paksakan untuk dibahas di pembahasan. Nah, untuk yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, ini yang bolak-balik teman-teman itu apa ya, tidak langsung fix sekali gitu ya. Intinya gini teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah patofisiologi seperti ini ya, yang pathway, nih, ini yang paling rigid saya. Ya, ini pastikan ya antara etiologi, faktor resiko, manifestasi, kemudian diagnosis keperawatan yang muncul ini harus semuanya relate. Misalnya di sini contohnya. Di sini ya ini nulis salah satu penyebabnya adalah lingkungan, ya ada radiasi dan seterusnya, faktor risikonya ini. Nah, kedua materi ini ketika saya tarik ke atas di bagian etiologi harus muncul. Nah, radiasi. Nah, ini harus muncul. Jadi jangan sampai kalian menulis etiologinya A, ketika saya lihat di pathway B, itu berarti nggak cocok dong. Gitu. Jadi antara yang tertulis di etiologi, ya kan, kemudian faktor resiko, manifestasi atau gejala klinis itu harus muncul di pathway. Ya, misalnya contohnya apa nih? Ada anemia, nafsu makan menurun, mual muntah. Coba saya cek. Berarti lemari ini isinya sedikit kok. Nah, ini muntah ya ada. Anemia ada nggak ya? Bentar. Muntah. Terus kemudian sembelit sakit perut. Sembelit sakit perut ada nggak?
Trombositopeni, sembuh sakit perut. Nah, ini kurang lengkap nih. Ini ya. Oh, ini nih ada nih konstipasi. Ya, kemudian intinya setiap tanda gejala ini ya teman-teman ya. Ini ketika muncul di sini harusnya ini muncul di tanda gejala. Tapi anemia mungkin nanti munculnya di pemeriksaan diagnostik ya, di bagian hematologi. Tapi kayak trombositopenia juga di apa hematologi. Coba kita lihat, ada nggak pada diagnostiknya? Oke, di bagian di sini harus muncul yang menyebutkan bahwa di situ ada trombositopeni, ada leukositopeni, ya kan? Terus kemudian ada hemoglobin, ada anemia harus muncul, ya. Jadi setiap tanda gejala yang muncul dan etiologi harus kita tuliskan di atas. Gitu. Terus kemudian ini diagnosisnya ini harus muncul semua, ya. Ketika kita mau membahas diagnosis keperawatannya di bawah, lihat ya diagnosisnya ya. Ini yang nah ini perfusi perifer tidak efektif, terus kemudian ada konstipasi dan seterusnya itu harus muncul. Jadi prinsipnya meneruskan bab itu yang paling penting di situ teman-teman. Jadi itu adalah bisa kita jadikan sebagai mind mapping. Cara kita berpikir dalam satu mind map ini atau 4B ini tanpa kita harus menuliskan konsep secara lengkap kita sudah bisa apa ya bisa belajar dari sini. Kalau saya dulu waktu kuliah itu belajarnya dari sini. Ya, jadi benar-benar kita harus bikin patofisiologi dari situ kita bisa mengarahkan ke arah manifestasi, bisa mengarahkan ke arah etiologi, bisa mengarahkan ke arah faktor risiko sampai ke masalah keperawatan yang mungkin muncul. Ini masih yang mungkin muncul ya. Itu pentingnya di situ untuk yang konsep penyakit. Nah, untuk konsep asuhan keperawatan ini teman-teman tuliskan secara lengkap, mulai dari pengkajian, kemudian diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Pengkajian ini kalian jelaskan apa itu pengkajian, kemudian sesuai dengan kasus yang kalian kelola, kira-kira ke pengkajian apa yang perlu kita lakukan, atau protapnya, atau instrumen apa, atau pertanyaan apa yang harus kita identifikasi. Itu muncul di sini. Ini konsep ya. Kemudian diagnosis, jelaskan dulu apa itu diagnosis, baru nanti jelaskan tadi. Jadi kamu di sini bagian diagnosis itu kayak copy paste dari buku SDKI ke EKTI. Ya, tetapi fokus untuk diagnosis yang kamu ambil saja. Karena ini nanti akan kita bahas di pembahasan. Terus kemudian di bagian intervensi ini tinggal copy paste ya. Intervensi ini kita juga jelaskan ya, jelaskan apa itu intervensi, apa itu luaran kan gitu ya. Kalau intervensi ya ada dua ya. Jadi kamu jelaskan konsepnya dulu, baru nanti kamu tuliskan sesuai dengan diagnosismu apa. Ambil salah satu kriteria intervensi apa luaran, ambil salah satu intervensinya. Jangan lupa setiap menuliskan diagnosis, luaran dan intervensi harus dilengkapi dengan kode. Ya, ini juga harus rigid seperti ini. Ya, ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ini juga harus rigid. Nanti tinggal sesuaikan dengan yang contohnya di kakak tingkatnya yang saya bagikan. Kemudian implementasi, kalau implementasi ini nanti kita akan fokus mengacu ke buku SPO. SPO ya, kalau teman-teman belum punya boleh beli. Itu apalagi kalau untuk D3 kayaknya penting banget tuh SPO tahun 2020 ya, atau 2021. Saya lupa. Yang tebel banget itu. Yang jadi perawat itu wajib punya 3S, SDKI, SLKI, SIKI, dan ditambah lagi satu SPO keperawatan. Nanti kita tuliskan implementasinya. Kemudian dari situ nanti kita tuliskan SOP-nya ya teman-teman ya. Salah satu intervensi yang kalian lakukan, khususnya intervensi-intervensi yang menjadi intervensi utama atau intervensi keperawatan yang kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Terus kemudian ini nanti tinggal teman-teman cari SOP itu banyak banget referensinya. Baru evaluasi. Evaluasi ini nanti fokusnya ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif.
Evaluasi formatif itu yang biasa kita tuliskan di respon, di tabel implementasi keperawatan. Untuk evaluasi sumatif itu yang kita tuliskan di evaluasi, tabel evaluasi yang paling belakang yang ada SOAP, ya SOAP, kita tulis. Nah, kita tuliskan SOAP-nya. Ya, ini untuk yang evaluasi apa yang kita evaluasi itu berdasarkan dari kriteria hasil atau indikator atau luaran yang sudah kita tentukan. Aspek-aspeknya apa saja. Itu untuk yang bab 2. Kemudian bab 3 ini yang harus rigid. Kemarin saya sudah pastikan ke teman-teman, teman-teman itu punya data yang lengkap meskipun ya masalah keperawatannya belum tepat, intervensinya kurang lengkap, nanti bisa kita modifikasi. Tetapi kalau datamu nggak lengkap, saya nggak bisa bantu banyak. Makanya kemarin saya pastikan teman-teman silakan cari ya kan laporan KTI yang kalian anggap itu lengkap dan kalian apa ya percaya diri atau PG untuk bisa mempertanggungjawabkan itu laporan KTI atau laporan kasus kemarin. Ini disebutkan secara lengkap. Kalau ini sebetulnya sudah teman-teman kerjakan ya nanti tinggal dilengkapi saja. Nanti diperhatikan bagaimana menulis analisis data, bagaimana menulis diagnosis keperawatan, intervensi ya. Nanti bagaimana kita menulis implementasi ya. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja sesuai dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan selama ini. Itu untuk yang tinjauan. Kemudian untuk yang pembahasan, ini intinya gini teman-teman. Misalnya nih di pengkajian, kok kalian itu menemukan data A, B, C, D. Nanti kamu bandingkan dengan teori atau buku yang berbicara. Benar nggak sih kalau rhabdomyosarcoma itu dia itu muncul ada lemah gitu kan. Terus kemudian akalnya dingin, kulitnya pucat, turgor kulitnya berkurang, CRT-nya 4 detik. Benar nggak? Gitu ya. Terus kemudian kamu jelaskan kenapa masalah itu muncul. Nah, itu kita lihat di bagian patofisiologi di bab 2. Gitu kan. Makanya apa yang tadi saya sampaikan, apa yang kita tuliskan di bab 2 harus muncul di pembahasan. Intinya gitu. Fokus pembahasan pengajian adalah kita bandingkan, kita buktikan benar enggak sih gejala klinis yang dimunculkan oleh pasien itu sama dengan gejala klinis yang tertulis selama ini di buku textbook yang saya baca. Gitu. Contohnya itu ya teman-teman ya. Kemudian kenapa sih masalah atau gejala itu muncul? Kamu ceritakan. Terus kemudian di bagian diagnosis, nah itu kamu tuliskan gitu kan. Kenapa kamu memilih perfusi perifer tidak efektif atau memilih diagnosis itu? Nanti kamu pasti mengacunya ke Bu SDKI bahwa pasien bisa dikatakan dia bermasalah keperawatannya di perfusi kalau datanya ini. Nah, itu confirm berarti ya. Jadi, apakah betul data yang ditunjukkan oleh pasien secara real itu sama dengan data mayor yang dituliskan di SDKI? Ya, ada data mayor itu sebagai acuan untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Kemudian intervensi ini juga sama. Ya, jadi intinya dibahasnya adalah intervensi apa yang kamu pilih, gitu kan? Kemudian nanti tuliskan apa saja yang dipilih. Berarti cuma itu saja. Terus kemudian implementasi itu nanti teman-teman tuliskan ya misalnya pemberian transfusi nih misalnya tadi ya si punya ini nih. Nanti kamu jelaskan, kamu cari artikel yang mendukung gitu kan. Kenapa sih pemberian transfusi kok bisa meningkatkan HB? Ya, itu yang penting. Itu yang diimplementasi. Jadi intinya kita apa ya berikan justifikasi bahwa intervensi yang kita lakukan itu bisa menyelesaikan masalah berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya. Terus kemudian ini di bagian evaluasi, ini kita hampir sampai intervensi ya. Intinya kita apa ya, membandingkan apakah evaluasi yang muncul pada pasien itu sama dengan kriteria hasil yang sudah kita tentukan. Itu untuk yang dievaluasi. Kemudian di bab terakhir ini penutup ya. Penutup ini nanti teman-teman simpulkan pengkajiannya karena tadi kan tujuannya banyak tuh tujuan khusus ada pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi itu kita bahas satu persatu di kesimpulannya. Ini data fokusnya. Kemudian di apa saran
Nah, ini juga sama, seaplikatif mungkin. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan saran yang superficial atau tidak bisa dilakukan. Gitu. Jadi apa yang bisa disarankan untuk pasien kita. Ini daftar pustakanya ditulis sesuai dengan huruf abjad. Nah, nanti untuk memudahkan teman-teman silakan bisa membuatnya di apa Word. Gitu. Jadi biar tidak ada kesulitan. Kemudian nanti lampiran-lampirannya ini bimbingan ini ya, ini pengajuan ujian. Terus kemarin kan teman-teman ada beberapa persetujuan judul ya nanti juga dilampirkan. Ini semuanya dilampirkan semuanya. Ya, ini dilampirkan semuanya. Monggo silakan nanti formatnya ikutin format yang ada di buku panduan. Nanti untuk kalau misalkan teman-teman itu apa konsultasinya offline nanti saya akan tulis ya, tetapi kalau konsultasinya online teman-teman tulis sendiri nanti saya tanda tangan. Ini minimal kemarin adalah 8 kali. Oke, itu teman-teman. Ini untuk yang cara menyusun dia apa cara menyusun referensi. Buka Word dulu ya. Nanti biar menjadi memudahkan teman-teman untuk menyusun referensi menggunakan sistem biar tidak miss ya. Tetapi kalau teman-teman sudah familiar dengan Mendeley, ya monggo silakan bisa menggunakan Mendeley. Saya buka Word saya dulu. Oke, sambil menunggu apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan teman-teman. Sing ya. Permisi Pak, mau tanya. Boleh. Tadi bagian abstrak itu kita membuat artikel atau jurnal dulu ya Pak? Oke, untuk abstrak, teman-teman tidak perlu membuat artikel atau jurnal. Jadi intinya abstrak itu berisi ringkasan dari isi KTI itu. Ya, jadi nanti biasanya kita menggunakan metode atau struktur IMRAT ya, introduction, kemudian method, result, and discussion. Nah, di latar belakang itu sendiri cukup ada 5 kalimat ya, karena kalau tidak salah itu tahun kemarin maksimal 200 kata ya. Nanti teman-teman sambil dilihat. Jadi meskipun teman-teman itu ada tipe-tipe yang suka menulis dan terkadang uncontrol, tetap nanti harus bisa dipastikan bahwa si abstrak tersebut tidak lebih dari 200 kata. Ya, di mana abstrak itu bisa kita kerjakan kalau kita sudah selesai. Ya, jadi teman-teman tidak bisa tuh menyusun abstrak dulu gitu kan, tetapi teman-teman harus menyusunnya adalah KTI-nya dulu. Nanti dari KTI kita nanti tuliskan ini ya, saya coba share screen lagi. Nah, ini jadi kita nanti tuliskan ringkasannya apa. Jadi untuk apa ya alur ceritanya tolong nanti teman-teman mengikuti alur cerita yang sudah ada di kakak tingkatmu. Ya, tetapi nanti teman-teman jangan diplek-plek gitu ya, karena nanti kalau misalkan teman-teman plek banget gitu ya sama persis, nanti kalau ke Turnitin nanti akan ada apa ya akan diindikasikan plagiarisme. Ya, gitu. Itu ya Mas. Jadi ini bisa kita kerjakan kalau teman-teman sudah sampai menyusun daftar pustaka KTI. Oke, ada lagi pertanyaannya? Dan satu lagi Pak, Boleh. tadi isi latar belakang fenomena global, selanjutnya apa Pak? Setelah fenomena global, ini kan tadi contohnya TBC ya, ini saya kasih contoh yang rhabdomyosarcoma. Ini juga sama. Intinya kita pastikan di sini setelah kita menuliskan fenomena global, ini banyak banget nih dia fenomena globalnya. Kita tuliskan angka kejadian atau prevalensi. Fakta masalah, Pak. Ya, kemarin jadinya apa ya? Saya lupa. Appendicitis Nah, peritoneum. appendicitis misalnya, kamu cari gitu kan, berapa sih jumlah kasus appendicitis di dunia, di Indonesia? Ini nggak perlu harus dapat datanya dari profil kesehatan ya, karena kalau kita mencarinya di profil kesehatan nggak akan nemu. Yang bisa kita temukan di profil kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan itu pasti penyakit-penyakit yang umum, misalnya kayak
TBC gitu kan, terus kemudian HIV, hipertensi, DM, paling kayak gitu. Ya, cuman contohnya ini, ya Dit, ini temanmu atau kakak tingkatmu, si Yin ini nggak ada tuh di profil kesehatan gitu kan. Jadinya dia ngambilnya dari Nita. Nih, penelitian Nita. Karena nggak mungkin kita cari rhabdomyosarcoma di Dinkes, kan nggak mungkin dia mendokumentasikan gitu. Ya, jadi intinya kalau misalkan tidak nemu di profil kesehatan, jangan pesimis. Teman-teman cari di artikel seperti yang dilakukan oleh Yeni. Karena memang ada beberapa case yang memang susah untuk kita dapatkan dari profil kesehatan. Gitu ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini Yeni itu semuanya dari artikel. Karena memang agak susah mencari rhabdomyosarcoma di Jawa Barat. Gak enak tuh, Dinkes ngopo ora atau nyatet kayak gitu. Kemudian rhabdomyosarcoma di Hasan Sadikin itu dia nggak ada. Untungnya kemarin saya carikan nih, saya bantu cari. Muncul si penelitian Dewi nih yang tidak cukup, maksudnya cukup aktual juga ya, terkini gitu tahun 2020. Setelah itu nanti penyebabnya, setelah penyebab nanti dampaknya, setelah dampak nanti masalah apa yang muncul pada appendicitis, misalnya Hadid kok ngomongin tentang nyeri, ya wes berarti masalahmu tulis orang nyeri di situ gitu kan. Atau misalnya risiko infeksi misalnya karena dia post operasi misalnya tulis di situ. Jadi intinya kamu tuliskan hanya khusus masalah utamanya saja. Misalnya kok diagnosis pertama ada nyeri, kamu bahas nyerinya. Kalau kamu bahas resiko infeksi, bahas resiko infeksinya. Kayak gitu. Setelah itu baru kamu ceritakan selama ini apa yang dilakukan oleh perawat. Kan kita harus tahu. Gitu. Nggak perlu ke sana lagi, tapi kan kamu pasti setiap hari sudah mengobservasi kan. Dan mungkin memang tidak akan beda jauh dengan apa yang kita lakukan. Kan gitu. Tetapi kan perawat juga punya catatan perkembangannya sendiri, asuhan keperluan sendiri, kamu kan punya catatan asuhan keperluan sendiri. Nah, itu nanti yang harus kita identifikasi, bedanya apa. Nah, sama gimana Pak? Ya nggak masalah, gitu kan. Itu kalau ada bedanya lebih bagus, berarti kita bisa memberikan kebaruan pada proses asuhan keperluan yang kita lakukan. Tetapi kalau sama ya wes nggak apa-apa gitu. Jadi nggak perlu wah kayak ada yang beda nih. Cuman memang sebaiknya harus ada bedanya kan gitu. Kan selama ini gini kasusnya teman-teman. Oke, sekarang nih Hadi dan kawan-kawan kuliah nih pasti pinter, pasti idealis, kudunya kayak gini 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 gini. Sesuai dengan teori lah istilahnya. Tetapi nanti kalau kamu sudah kerja, nggak mungkin kayak gitu, karena saya sudah mengalami itu. Nah, di situ ada gap nih. Artinya ada konsep secara apa ya teoritis itu yang tidak bisa kita aplikasikan. Nah, disitulah muncul gap. Nah, itu yang harus muncul di latar belakang. Jadi kita pastikan bahwa kita saling melengkapi. Gitu. Artinya, ketika saya kok sedang praktek dan saya posisinya sekarang sedang sekolah, jadi saya tetap akan melakukan tindakan protes sesuai dengan teori yang memang apa ya mendasarinya. Yang berbeda dengan orang-orang klinisi yang memang rutinitas. Gitu kan. Kalau misalkan kita lihat gitu kan, kan jarang tuh. Contohnya di Hasan Sadikin nih, karena saya dulu orang di situ gitu. Gak sempet edukasi itu gak sempet gitu kan. Sampai ke complementary terapi itu gak sempet gitu karena tindakan kita tuh ritmenya tinggi banget. Nah, itulah yang menjadi gap. Artinya jangan sampai nanti itu terjadi kayak gitu. Meskipun karena kalau gitu terus terjadi teman-teman, asumsi orang, apalagi dokter kepada kita bahwa kita itu adalah pembantu dokter, itu ya akan terus-terusan seperti itu, gitu ya. Perawat pembantu dokter, yo iya, karena selama kita di klinik atau sebagai klinisi, ya begitulah adanya, gitu. Karena kita tidak berkembang. Ya, kadang kita di pendidikan sudah berkuar-kuar idealis kudu ini kudu ngono, tetapi pas nenggone rumah sakit kita kerja terpatahkan. Itu yang sebenarnya tidak boleh. Ya, jadi harus punya harga diri atau branding itu ya. Kemudian di situ nanti ceritakan apa bedanya. Kemudian nanti jangan lupa di paling akhir sebelum kalian menuliskan pertanyaan penelitian atau pertanyaan KPI, kamu tuliskan peran perawat. Itu harus muncul di peran perawat. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, ada lagi yang lain? Terima Pak, kasih, Pak. Iya, sama-sama. Boleh. Pak, tadi di bagian penyebab peningkatan kasus di latar belakang itu, Pak. Itu Mm-mm. semisal kita menemukannya kayak, kalau saya menemukannya itu seperti
tingginya tingkat kasus itu berdasarkan dari itu Pak, usia, peningkatan usia gitu, relevan nggak Pak kira-kira? Relevan, sangat-sangat relevan. Artinya, apapun masalah ini saya blok ya, yang contohnya. Ya, Nah, apapun penyebabnya itu sangat-sangat relevan asalkan teman-teman apa ya, mencantumkan sumber referensinya. Nanti kalau misalkan kalian susah cari buku, dan saya memang tidak merekomendasikan buku ya, lebih baik artikel penelitian. Tinggal searching saja di Google Scholar misalnya. Faktor Kamila apa yuk? Kamila. CKD Pak. Oke, langsung kita hands on aja. Ini ya, teman-teman kalau mau nyari artikel, biasakan minimal kita di Google Scholar ya, jangan di Google. Ini sudah muncul ya, layar saya ya. Sudah Pak. Oke. Sudah. Pastikan teman-teman untuk mencari referensi kita batasi. Ya, misalnya ini faktor penyebab CKD ya. Nah, kan banyak tuh ya Kak Kamila. Iya Banyak Pak. banget nih. Tapi kamu jangan lupa di sini dibatasi. Kalau sekarang 2024, paling nggak 2019. Karena 5 tahun Iya. terakhir. Tapi saya biasanya akan pakai yang 2020. Nah, dari sini kamu baca nih Kamila, banyak nih. Biasanya satu aja lah kita buka ya. Iya. Digilip, jangan digilip ini kayaknya. Oh, nggak bisa. Kita kalau bisa jangan pakai skripsi ya. Karena nggak. Oke, ini sudah muncul di tab yang baru belum ya? Sudah Pak. Oh ya wes. Kemudian nanti kita download PDF-nya. Kalau teman-teman males minimal satu lah ya, tapi kalau nggak males ya minimal dua lah. Artinya di situ ada pembanding atau penguatnya ya. Download dulu. Oke, ini sudah muncul artikelnya di layar Sudah Pak. teman-teman. Oke, kita coba lihat aja langsung nih. Faktor risiko. Di sini juga bisa kita lihat nih, ya ada jenis kelamin, gitu kan, ada usia, ada ini faktor risikonya di hipertensi, ini bisa kita tuliskan semuanya. Ini based on apa nih namanya? Arianti, ya, Rahmawati dan Marvianti 2020. 20 tahun berapa nih? Oh, 2020. Oke, ini Iya salah Pak. satu contohnya. Atau misalkan kita lihat lagi nih karena kok agak susah ya faktor risikonya ya untuk kita bahas ya gitu kan. Coba kita lihat yang lainnya. Misalnya di sini nih. Nah, ini malah lebih banyak nih. Ini nggak usah saya download ya, saya blok aja. Kelihatan ya. Iya Pak. Nah, ini kan banyak ya. Ada umur, dia punya riwayat diabetes, riwayat keluarga yang punya gagal ginjal kronis, riwayat hipertensi, merokok, konsumsi alkohol, itu adalah faktor-faktor. Jadi kamu tulis. Nah, ada dua nih, sudah ada dua artikel, cukup lah, nggak usah banyak-banyak untuk level ketiga. Gitu. Ini terbaru ya, di tahun 2023. Nah, kayak gini contohnya. Saya lebih prefer teman-teman menggunakan artikel kayak gini daripada kamu buka buku KMB ya yang full and sudah ya karena buku itu prosesnya lama ya teman-teman kayak saya tuh nulis buku itu bisa setahun sampai terbit gitu kan karena memang prosesnya panjang tapi kalau artikel langsung real kayak gitu nanti kamu tulis di sini contohnya ya ini sekalian saya ajarkan bikin bikin apa referensi. Sebenarnya ini saya copy
Ulah. Oke, contohnya ya, sudah muncul Word saya. Sudah, Pak. Oke. Ini mohon maaf saya kopas dulu biar cepat. Oke, kita coba. Ya, citasinya saya cek dulu. Nah, ini caranya teman-teman seperti ini. Ada yang sudah pernah bikin reference pakai Word? Belum, Pak. Belum, oke. Nah, di sini kalian klik reference. Ini nggak tahu ya, apakah Word yang di bawah 2019 bisa atau enggak, saya belum pernah coba kan ini Word saya 2019. Nah, di sini nanti teman-teman pastikan klik reference ya. Ini pastikan kursornya ada di paling belakang. Ya, di tulisannya akan kamu berikan referensi atau citasi. Kemudian klik reference di menu, ya kan, kemudian ini stylenya kalian ganti dengan yang ditentukan. Misalnya apa nih? Yang paling sering itu adalah apa, ya. Kalau di KTI itu apa biasanya. Kemudian kita klik insert citation, klik add new sources. Nah, kita pastikan di sini kita pilihnya adalah jurnal artikel. Nanti kalau teman-teman kok dari buku tulis yang book, ya. Atau kalau teman-teman dari profil tulis yang report. Ya, kayak gitu. Karena ini saya dari jurnal, saya tulis artikel jurnal. Kemudian saya kopikan nih di sini semuanya tadi yang saya kopikan. Nanti saya ganti-ganti. Ini autornya. Ini kita pisahkan dengan titik koma ya. Jadi nama belakang dulu, baru nama depan. Kemudian ini kayaknya. Kita kopikan nama judul penelitiannya. Terus nama jurnalnya Biomedica. Ini year-nya 2020 tadi ya. 2020, kemudian page-nya 36 sampai 43. 100. Ini ya. Jadi kita pastikan tertulis nama autornya dari nama belakangnya dulu sama baru nama depannya. Nama belakangnya boleh disingkat, boleh lengkap, boleh monggo. Kemudian nanti titelnya, judulnya, kemudian jurnalnya apa, kemudian tahun berapa, page-nya berapa, kita oke. Klik. Jadi akan muncul. Nah, otomatis ya. Nah, nanti saya bisa ngecek nih kalau teman-teman kok konsultasinya kok dalam bentuk software, saya bisa ngecek ketika nih citasinya saya klik kok dia keblok, berarti teman-teman tidak pakai yang manual. Tetapi kalau saya klik gini, klik kok dia nggak keblok, berarti sorry, kalau dia keblok kayak gini, berarti dia pakai yang otomatis. Nanti di paling bawah di daftar pustaka, kalian kasih semua, nanti kalian klik bibliografi. Klik ini, bibliografi.
Nah, kita nanti dia pilih ininya apa formatnya, tulis di sini otomatis ya. Jadi kita nggak manual. Ini akan meminimalisir teman-teman miss. Ya, nanti tinggal kalian ratakan. Ini gampang. Kalau dulu biasanya kita pakai pakai Mendeley ya. Sekarang di bagian Word, yang di bagian reference itu sudah menyiapkan si referensinya itu. Jadi mudah. Jadi nanti ditambahkan misalnya apa-apa lagi. Ya, misalnya kita nulis lagi. Terus di bawahnya nih misalnya. Terus kita kasih citasi lagi. Tinggal kamu klik reference. Kemudian bisa citation. Kemudian nanti misalnya kok di sini nanti kalau kamu sudah mengisikan semua referensinya nanti tinggal diklik lagi. Ya, nanti di sini tinggal update. Nanti update dia akan nambah. Oke, coba tak kasih yang lain ya. Oke, bisa ditambah ini. Tambahin tadi ya, ada udah ya Ademo misalnya. Tak klik update jadi 2. Ya, nanti tambah lagi misalnya kita kopikan lagi misalnya. Ya. Ya. Copy ya, ini copy, tak masukin lagi. Insert station tadi Ahmad ya. Oh, sorry. Ahmad. Jadi saya update lagi. Jadi ini akan tambah terus. Jadi nggak perlu kita satu-satu. Nah, ada 3. Itu paham ya teman-teman ya? Nanti kalau lupa teman-teman nanti saya kasih rekamannya ini saya rekam materinya. Gitu. Enak deh gitu. Jadi nggak perlu kita lihat atas tulis bawah, lihat atas tulis bawah. Suwen. Jadi yang penting tadi kalian sudah bisa mengisi. Dan itu gampang kan isinya hanya cuman judul, nama autor, tahun, kemudian nama jurnal. Oke, ada pertanyaan? Makasih Pak yang tadi. Oke, siap. Oke, cukup ya. Ada lagi teman-teman silakan. Dan saya izin lanjut kegiatan. Cukup ya. Cukup Pak, minta Oke. videonya. Oke, nanti saya kasih videonya. Nanti teman-teman bisa di replay ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang dibingungkan, tapi nanti kalau misalkan ada yang belum terinfokan dengan jelas nanti bisa dikonfirmasi ke saya. Oke, silakan teman-teman sesuai dengan target yang kemarin kita sampaikan ketika kalian bimbingan judul. Saya harap setiap minggu sekali teman-teman harus melaporkan setoran ya hutang KTI-nya sehingga sampai April kita bisa menyelesaikan dengan mulus ya. Jadi harapannya nanti teman-teman silakan diatur sebaik mungkin waktunya sambil kalian praktek, sambil kalian mengerjakan tugas prakteknya juga sambil mengerjakan KTI-nya. Untuk bimbingannya silakan bisa soft file, bisa hard file sesuai dengan kemudahan teman-teman semua. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk yang bimbingan ini teman-teman silakan boleh dituliskan di lembar bimbingan. Jadi sudah ada 2 kali bimbingan. Yang pertama judul, yang kedua ini substansi KTI atau format penyusunan KTI. Gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oke, Jojo. sama-sama.